kecil hingga lingkup yang besar. Oke. Gitu. Kalau lingkup kecil misal pertemuan, kalau dari meeting gitu kan, meeting itu pertemuan 20 orang sudah termasuk MICE juga kayak gitu. Sedangkan untuk lingkup yang besar, kalau contoh yang pernah terjadi di Indonesia yang cukup besar itu adalah pertemuan G20, G20 di Bali itu karena banyak delegasi dari luar negeri yang datang ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mofab, baik lagi di Febi Media, tentunya di segmen Ruang Logika. Asal logika, akal bekerja. Tentunya bareng aku host yang menemani kalian yaitu Alex. Nah tentunya kita bareng narasum kita dosen yang kece banget nih. Itu adalah Bu Zanza. Saya dulu Bu. Nah ini Bu Zanza ini adalah dosen pariwisata yang dunia di pariwisata ya Bu di Febi. Betul, pariwisata syariah. Nah kali ini Mofab kita bakal bahas tentang pariwisata. Pariwisata syariah itu pasti kalian mikirnya ziarah atau haji umroh. Nggak semudah itu. Ternyata ada dasar-dasar yang lain yang harus kita pelajari juga itu. Salah satunya adalah MICE atau biasanya teman-teman nyebutnya MICE. Itu salah pelafalan. Oh salah pelafalan. Oke. Oke, Bu Zanza. MICE itu secara dasar tuh kayak gimana sih? Oke, MICE itu tuh bentuk lain dari pariwisata. Kalau orang biasanya kalau pariwisata itu cuma jalan-jalan, terus belanja shopping, oleh-oleh kayak gitu kan. Nah, MICE ini adalah bentuk lain dari pariwisata yang kalau kita bisa melihatnya itu sebagai pariwisata bisnis, di mana MICE itu adalah kepanjangan dari meeting, incentive tour, conference, atau convention kayak gitu. Kemudian yang E-nya adalah exhibition. Kalau di bahasa Indonesia berarti ada pertemuan, insentif, perjalanan insentif, kemudian ada konferensi, dan yang terakhir adalah pameran. Oke, berarti banyak banget cakupan untuk MICE-nya sendiri. Betul. Ada 4 event kalau kita bilangnya seperti itu. Nah, apa sih hubungannya pariwisata syariah sama MICE? Itu pasti ada, karena pariwisata syariah itu ada dasarnya pariwisata ya Bu ya. Syariah itu tambahan, dan kita sebagai mahasiswa pariwisata syariah juga harus tentang keislaman juga. Betul. Kita harus paham dasar-dasarnya dari pariwisata juga. Oke Bu, kalau dari MICE yang tadi kan aku senangkap aku nih biasanya tuh kayak kalau dari pembicaraan Ibu itu untuk kalangan yang gede atau gimana? Sebenarnya lingkup MICE itu ada lingkup yang kecil hingga lingkup yang besar. Gitu. Kalau lingkup kecil misal pertemuan, kalau dari meeting gitu kan, meeting itu pertemuan 20 orang sudah termasuk MICE juga kayak gitu. Sedangkan untuk lingkup yang besar, kalau contoh yang pernah terjadi di Indonesia yang cukup besar itu adalah pertemuan G20, G20 di Bali. Oke, itu gede banget ya, nggak cukup aja ya, itu gede banget. Nah itu karena banyak delegasi dari luar negeri yang datang ke Indonesia. Nah, kenapa itu masuk ke pariwisata? Karena sebenarnya MICE itu secara teori punya yang namanya multiplier effect. Intinya adalah punya efek yang sangat besar, skalanya besar. Misal karena dari MICE itu, misal ada kayak acara G20 itu. Nah, itu kan otomatis kita sebagai penyelenggara MICE mau tidak mau harus bekerja sama untuk mencari sponsor. Terus membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat. Freelance ya. Betul. Menjadi sukarelawan gitu, karena kebutuhan MICE itu tergantung pada skala eventnya. Jadi besar atau enggaknya tuh bakal ngaruh juga. Apalagi kalau eventnya semakin besar akan semakin melibatkan banyak orang juga. Betul. Terus selain itu juga bisa jadi bagian untuk mempromosikan destinasi tersebut. Kayak gitu. Misal kalau G20 di Bali, berarti kan bisa mempromosikan budaya Bali seperti apa. Terus di Bali ada apa aja yang bisa didatangi sebagai destinasi wisata ke depannya untuk berlibur dan sebagainya. Selain itu juga karena ada MICE, UMKM pun akan lebih naik lagi. Karena orang pasti beli bingkisan tuh dari Bali. Berarti itu meningkatkan beberapa aspek juga ya Bu. Walaupun padahal kita sebenarnya tujuan utamanya tuh meeting, tapi itu kayak beberapa aspek tuh naik, pariwisatanya juga akhirnya ikut. Betul sekali. Ibu kalau MICE skala sedang tuh di kriteria apa Bu? Biasanya skala sedang itu adalah ada 2, dari jumlah personnya sama dari tempatnya, from the place gitu. Semakin banyak orangnya, walaupun dia ada di lokal daerah, tapi kalau orangnya yang terlibat banyak, berarti
itu bisa dikatakan sedang ke besar gitu. Dan untuk tempatnya misal memang kalau ruangannya muat 1.000 orang kan itu pasti besar juga ya. Itu berarti dasar dari MICE juga. Nah, sebelumnya Ibu, kalau mungkin tantangan atau struggle yang mungkin dihadapi seseorang waktu kita menjalankan MICE ini itu apa sih? Kalau kita sebagai seorang penyelenggara MICE, biasanya yang menjadi tantangan tersendiri adalah kapasitas dari kapasitas dari SDM-nya. Dalam artian gini, kualifikasi SDM-nya yang kita masih sedikit kurang kayak gitu. Karena orang yang terlibat di dalam MICE atau penyelenggara MICE itu biasanya harus punya sertifikasi tersendiri. Berarti nggak sembarangan ya? Betul, nggak sembarangan kayak gitu. Kalaupun misal ada rekrutmen lagi terkait dengan SDM-nya, itu biasanya untuk tenaga relawan, tenaga yang paruh waktu aja. Kalau untuk tenaga tetapnya itu mereka biasanya sudah yang bersertifikasi. Ibu, ini aku kan sempat tanya-tanya di juga. Ini ada yang tanya kayak gini nih. Kalau kita ngadain bazar buku di katakanlah di Win1 Tulungagung ya, itu apakah bisa dikatakan MICE juga? Bisa, karena itu bentuknya adalah exhibition atau pameran. Berarti itu yang menunjukkan jadi kayak orang tuh walaupun kita kunjungan itu juga bisa disebut pariwisata juga. Berwisata. Betul. Berarti untuk jangka waktu bazar buku jadi juga termasuk dari MICE juga. Betul. Oke Bu, ini kan kita udah di dasarnya MICE, mungkin kita lanjut ke beberapa yang mungkin pertanyaan buat teman-teman nih. Kalau kita belajar kayak gini, terus itu kan di pariwisata, apakah kita cuma jadi tour guide atau gimana itu? Nah, peluang kerjanya justru lebih luas lagi. Karena di pariwisata syariah kan kita punya banyak mata kuliah yang masuk ke kurikulum, termasuk salah satunya adalah MICE ini. Nah, di MICE ini mahasiswa itu bisa belajar untuk menjadi seorang license officer. License officer, jadi di MICE itu tuh ada beberapa job desk yang memang sangat dibutuhkan. Salah satunya adalah LO. LO itu adalah orang yang memang khusus mengurusi narasumber atau kalau kita sebut biasanya VIP. Delegasi. Nah, setiap delegasi itu biasanya satu LO itu bisa ngurus 1 sampai 2 delegasi aja. Gitu. Jadi itu yang sangat dibutuhkan. Kemudian kita pun ketika menjadi seorang pengelola MICE itu bisa disebutnya PCO, PEO, atau kita juga bisa punya yang namanya IO juga. Pokoknya banyak sekali sih sebenarnya untuk konteks. Jadi ternyata orang yang jurusannya pariwisata syariah itu nggak hanya kerja di tour guide, ngurusin wisata aja atau bangun wisata, tapi banyak juga peluangnya juga. Betul. Kalau kita membangun wedding organization, itu juga termasuk MICE juga? Enggak. Karena MICE itu hanya terkait dengan seperti yang saya bilang tadi, meeting, incentive tour, conference atau convention, dan yang satu lagi adalah exhibition. Nah, kalau konser itu juga tidak termasuk MICE. Karena itu hanya event hiburan. Sedangkan MICE lebih kepada event bisnis. Seperti itu. Oke. Ibu, kalau MICE dimasukkan ke syariah nih, karena kita jurusannya pariwisata syariah, ini yang pasti pertanyaan banyak banget dari teman-teman. MICE dalam pariwisata syariah itu gimana tuh, Bu? Nah, MICE itu sebenarnya memang pertemuan antar banyak orang ya kayak gitu. Memang secara konvensional MICE itu pasti ada yang namanya perjamuan. Kayak makan gitu. Biasanya kalau untuk yang konvensional memang ada bahan-bahan makanan ataupun minuman yang seperti alkohol, terus yang halal kayak gitu memang ada. Nah, ketika kita menggabungkan MICE dengan pariwisata syariah, kita bisa mulai membatasi makanan dan minuman yang disajikan. Biasanya kalau misalnya ada alkohol, kita bikinnya sejenis kayak mocktail. Mocktail itu kan tanpa alkohol nih, biasa soda kayak gitu. Iya, berarti kayak yang fresh itu, Bu? Betul. Kemudian karena sekarang ini pariwisata halal kan juga semakin tinggi karena banyak muslim yang memang melakukan perjalanan wisata, bahkan di luar negeri pun yang notabene-nya bukan mayoritas Islam gitu kan, itu mereka sudah mulai meningkatkan
pariwisatanya ke arah Muslim friendly. Kayak gitu. Jadi MICE itu bisa banget untuk masuk ke pariwisata syariah karena di Indonesia pun di Jakarta kalau saya tidak salah ingat setiap bulan September atau Oktober gitu selalu ada yang namanya exhibition halal tourism. Pameran pariwisata halal. Itu selalu ada. Itu masih di Jakarta aja ya, tapi ya. Atau ada beberapa di Indonesia ada? Di Lombok, Jakarta, kemudian kalau di luar negeri di Malaysia tapi saya kurang tahu. Jadi mungkin bisa jadi nantinya di Tulungagung sendiri. Maksudku itu mungkin teman-teman bakal ada gebrakan yang membuat Tulungagung itu jadi lebih baik juga. Betul. Ibu karena kayaknya tenggorokannya juga agak kering nih. Nih di depan kita tuh ada satu lagi Ibu, bisa dicoba. Biar dibuka dulu. Ini adalah minuman asli dari Wisata Tulungagung, Satu Water. Langsung seger ya, apalagi ini dingin ya. Oke, kita lanjut nih Bu. Kita udah bahas tadi seputar MICE, udah kita gasak dikit-dikit lah ya. Nah selanjutnya nih, kalau dari MICE kita masuk ke matkul nih Bu. Apa sih yang dilakukan mahasiswa dalam matkul MICE itu? Nah, kan di sini ada istilah tak kenal maka tak sayang. Jadi di mata kuliah MICE ini mahasiswa akan kita kenalkan terlebih dahulu terkait dengan MICE, dasar-dasar MICE seperti apa. Terus mereka bisa mencari contoh-contoh referensi studi kasus dari event-event MICE yang mereka kemudian bisa analisis dan nantinya mereka bisa menerapkannya untuk membuat susunan acara MICE dan kemudian nantinya di akhir pertemuan mereka akan membuat event MICE. Berarti cukup tertekan ya kayaknya. Enggak sih. Enggak tertekan. Karena gini ya, karena untuk membuat event itu kan butuh perencanaan, butuh waktu panjang juga. Dan itu kita kasih kok. Jadi mereka sudah punya persiapan planning lebih lama juga. Jadi bahasanya gini teman-teman, dosen kita juga memberikan tugas tuh pasti mikirin kalian juga kan. Gak mungkin langsung kayak nih kerjain, enggak. Jadi tetap kalian dikasih waktu jangka panjang. Tapi itu impactnya juga ngaruh nggak Bu ke teman-teman yang lain? Iya, seharusnya begitu ya. Seharusnya. Karena itu adalah melatih mereka bekerja sama. Karena MICE itu tidak bisa dikerjakan individual. Iya juga sih, karena banyak banget yang diurus. Betul, seperti bagian untuk yang LO tadi, LO-nya, terus PJ-nya siapa, terus kemudian bagian konsumsi, audio visual dan lain sebagainya, venue, sponsor dan lain sebagainya. Nah itu juga harus diperhatikan karena mereka pun juga akan belajar terkait secara teoritis. Secara nggak langsung juga praktek ya. Praktek. Gitu. Nah ini mungkin yang mahasiswa pariwisata syariah, yang bukan mahasiswa pariwisata syariah itu pasti tanya. Mungkin kalau dari teman-teman yang mahasiswa pariwisata syariah itu yang biasanya terjadi kesalahan itu di titik apa? Di titik adalah kurangnya persiapan. Kurangnya persiapan. Sudah dikasih waktu tapi sudah mendadak. Itu didengar ya teman-teman ya yang suka dadak banget untuk memikirkan, pikir-pikir ya. Karena Mas nggak semudah itu. Betul. Dan biasanya kurang koordinasi sih. Karena kan ada beberapa mahasiswa yang aktif. Ada yang kurang aktif kayak gitu. Jadi mereka mau tidak mau dipaksa untuk berkoordinasi. Gitu. Tapi kalau dari tantangan yang banyak tuh yang paling susah untuk mengontrol tuh sebenarnya apa dari segi MICE untuk mungkin LO atau apa yang mungkin susah banget dikontrol? Kalau dari sisi mahasiswa mungkin dari anggaran ya. Anggaran. Iya, karena mereka harus memikirkan anggaran mereka yang kalau misalnya buat event seperti ini anggarannya seperti apa ya, biar mereka pun terkadang jarang memikirkan lebih untuk anggaran wisata karena kita kadang nggak tahu pengeluaran lainnya itu yang mendadak dan mendidik ya. Tiba-tiba aduh narasumbernya nggak bisa nih, harus diganti narasumber baru, aduh tapi biayanya lebih tinggi gimana ya kayak gitu. Itu berarti termasuk challenge untuk mereka untuk berpikir kritis juga ya. Betul sekali. Sejauh ini apakah ada masalah seperti itu waktu pembelajaran teman-teman? Sejauh ini mungkin kalau untuk teman-teman karena mereka saya beri waktu cukup lama ya untuk mengeksekusi proposal mereka, jadi nggak ada sih. Biasanya kalau yang
Jen, karena kita juga di karena venue juga di UI juga ya Bu ya. Betul. Atau mencari narasumber, kadang narasumber X kayak gini terus gak bisa, terus harus nyari narasumber luar, aduh tapi harus ngeluarin biaya. Oke, kita next mungkin ke pertanyaan berikutnya Ibu. Nah ini ada dari teman-teman nih, ada yang tanya, kalau kita belajar MICE itu apakah perlu waktu panjang atau berapa bulan yang perlu kita persiapkan? 1 semester. Nggak salah sih Bu. Iya. Tapi apakah 1 semester bakal cukup untuk mempelajari semua itu? Kita sebenarnya kalau untuk benar-benar ingin terjun ke dunia MICE itu kita harus learning by doing kayak gitu. Kalau memang di lingkup perkuliahan saja itu hanya sedikit pengenalan ya terkait dengan MICE. Kecipratan ya. Betul. Setidaknya kita tahu secara dasar bahwa MICE itu prosesnya seperti ini, bagaimana mencari sponsor, bagaimana menyusun acara dan lain sebagainya. Gitu. Oke Ibu, aku mau tanya nih, mungkin ada saran nggak buat teman-teman gimana sih jadi menghandle MICE yang baik dan benar? Oke, untuk saran untuk teman-teman adalah karena MICE itu kan walaupun kita ngomongin soal bisnis, kalau ngomongin soal bisnis kita pasti akan ngomongin soal keuntungan. Iya betul. Betul kan? Jadi teman-teman ketika membuat anggaran untuk membuat program MICE itu harus benar-benar dipikirkan. Kita untung apa banyak? Betul. Kalau sebenarnya MICE itu ada 2 kemungkinan, kalian mencari untung atau hanya untuk charity seperti itu. Charity Apa tuh? charity itu Kayak membagikan doang atau gimana? apa ya? Program Buat semuanya gitu ya? Kayak fundraising gitu. Oh kayak ya tahu berarti kayak program yang dibuat emang bener-bener kita nggak ngambil sosial. keuntungan Betul. sama sekali. Oke. Betul. Jadi kalau kita emang mau berbisnis di situ, kita harus benar-benar terinci akan anggaran. Betul. Tapi kalau emang bukan cuma ya, kalau cuma kan nggak mengesankan itu. Kalau dibuat untuk khalayak ramai atau untuk penyaluran sosial itu nggak perlu memikirkan keuntungan, tapi memang budgeting itu harus benar-benar dipikirkan. Kayak gitu, misal mereka pengen keuntungan 10% dari MICE tersebut kayak gitu. Berarti mereka harus memikirkan bagaimana mereka bisa mendapatkan ataupun menjual MICE mereka itu sehingga bisa mendapatkan, walaupun misal kayak gini, kalian exhibition butuh bis exhibition itu bisa untuk 1000 ibaratkan 100 ya. 100 pengunjung kayak gitu. Tapi kalian butuh untuk balik modal dengan kalian mendapatkan keuntungan 10%. Berarti kan jangan sampai kalian harus 100 pengunjung dulu. Kalian harus menyiapkan bahwa kita sudah balik modal dengan keuntungan 10%, kita cukup di 50 pengunjung aja nih, kita sudah balik modal. Berarti ketika kalian mendapatkan 100 pengunjung, berarti kan otomatis keuntungan kalian bertambah. Oke. Berarti tergantung pengunjungnya juga ya? Betul. Jadi penghitungan teman-teman itu harus lebih lebih rinci dan jangan dipaskan 100% pesertanya. Misal 80%, dengan 80% peserta kita sudah mendapatkan keuntungan. Berarti bagaimana caranya kita untuk bisa dapat 80% bahkan yang 100%? Berarti hampir sama kayak plan A sama plan B. Betul sekali. Oke, kalau ngomong MICE tuh kayak kerja keren ya, berarti yang nggak seheboh itu nggak sih? Iya. Apalagi kita kan rata-rata sekarang mahasiswa tuh Gen Z ya. Kalau kerja keren tuh kayak itu termasuk poin 1 juga. Betul. Itu apa Bu kerja keren yang kayak apa? Kayak WOI itu tadi? Iya, sejenis kayak gitu. Oke, Ibu, aku terakhir nih, ada nggak closing statement nih buat teman-teman yang masih ragu atau ada amanah, bukan amanah ya, kok amanah sih? Nasihat juga bukan, mungkin kata-kata nih buat teman-teman, kata-kata hari ini boleh. Untuk teman-teman mana nih, Parsha atau yang berminat? Semuanya. Oke. Untuk teman-teman yang mungkin berminat untuk masuk ke pariwisata syariah, bisa banget untuk masuk ke Parsha karena di sini kalian bisa belajar banyak hal dari bagaimana kalian merencanakan perjalanan pariwisata, berkomunikasi dengan wisatawan, terus mengembangkan destinasi, salah satunya juga bisa mengembangkan destinasi untuk MICE dan lain sebagainya kayak gitu. Pokoknya banyak sekali yang bisa dipelajari di pariwisata syariah. Oke, tuh
kapan lagi kita belajar MICE kalau nggak di pariwisata, ya nggak sih? Betul. Oke, baik teman-teman semuanya, mahasiswa FEBI atau di luar FEBI juga, mungkin itu adalah closing statement juga dari Bu. Apa ada lagi closing statementnya, Bu? Cukup. Oke, cukup aja. Oke, itu adalah closing statement dari Bu Zanza. Ya, nanti teman-teman juga bisa tanya atau calling langsung ya, nanti chat aja di Rudolf gimana. Oke, yang buat teman-teman yang di luar UIN itu kalau masih kepo, emang pariwisata syariah kerjanya apa atau apa, tonton ini sampai selesai atau tanya langsung ke Bu Zanza, karena di pariwisata syariah itu kita belajar banyak banget, gak hanya tentang kita di ziarah wali atau dan lainnya, tapi tentang hal-hal yang mungkin kalian gak kepikiran juga. Aku dulu gak sampai kepikiran juga bakal dapat materi MICE juga kayak gitu. Oke, mungkin itu aja segmen dari kita di Ruang Logika. Asal logika, akal bekerja. Mungkin cukup sekian dari aku, Alek dan Bu Zanza. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum